got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that three whole glass. I'm the bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Silvi Martasari Widianti. Saya berasal dari Prodi BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengkaji ajaran Islam secara komprehensif. Dalam konteks studi Islam, metodologi mencakup berbagai metode penelitian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji isu-isu terkait dengan agama Islam, baik dari segi praktik keagamaan maupun konteks sosial historisnya. Metodologi ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti teologi, hukum, sejarah, dan sosiologi. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Islam dan perannya dalam masyarakat, metodologi studi Islam ini tidak hanya sekadar kumpulan metode yang diterima secara umum, tetapi juga mencakup kajian mendalam tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam memahami ajaran Islam. Dengan demikian, metodologi ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual mengenai Islam sebagai agama dan fenomena sosial. Pendekatan dalam metodologi studi Islam. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam metodologi studi Islam, masing-masing dengan fokus dan tujuan yang berbeda. Pertama, pendekatan teologis. Pendekatan ini fokus pada pemahaman ajaran Islam dari perspektif keyakinan dan doktrin. Dalam pendekatan ini, para peneliti menganalisis kitab suci Al-Quran, hadis, serta karya-karya ulama untuk menggali dan mengeksplorasi konsep-konsep dasar dalam Islam, seperti tauhid, kenabian, dan kehidupan setelah mati. Kedua, pendekatan historis. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sejarah dalam memahami perkembangan Islam. Penelitian dilakukan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti kehidupan Nabi Muhammad, perkembangan kekhalifahan, dan perpecahan dalam umat Islam, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi ajaran dan praktik Islam. Ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menyoroti interaksi antara ajaran Islam dan dinamika sosial dalam masyarakat, serta bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan terbentuk dan berubah dalam masyarakat. Para peneliti menggunakan metode survei, wawancara, dan observasi untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan praktik-praktik Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Keempat, pendekatan filsafat. Dalam pendekatan ini, fokus diarahkan pada pemikiran dan argumen filosofis yang berkaitan dengan ajaran Islam. Analisis dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran Muslim seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina, untuk menggali dan memahami kontribusi mereka terhadap perkembangan pemikiran Islam dan bagaimana mereka menjawab tantangan intelektual di zamannya. Kelima, pendekatan normatif. Pendekatan ini menekankan pemahaman agama dari sudut pandang legal formal dan normatif. Fokus pendekatan ini adalah untuk memeriksa aspek legal dan ajaran agama yang terdapat dalam teks-teks agama serta bagaimana mereka berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi studi Islam memiliki beberapa kegunaan penting, yaitu 1. Memperdalam pemahaman ajaran Islam. Metodologi ini membantu individu dan komunitas untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik dengan pendekatan yang beragam. Orang dapat mengeksplorasi dan merenungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar di dalam Islam. Kedua, menangani isu
kontemporer. Metodologi studi Islam juga berguna dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam. Dengan pendekatan interdisipliner, para peneliti dapat memberikan wawasan dan solusi yang relevan terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam seperti radikalisasi, toleransi beragama, dan hubungan antara Islam dan sains. Ketiga, mengembangkan dialog antar budaya. Dengan memahami berbagai pendekatan dalam studi Islam, diharapkan dapat menciptakan dialog yang konstruktif antara umat Islam dan non-Muslim. Pengetahuan yang diperoleh melalui metodologi ini dapat membantu membangun jembatan pemahaman antara budaya dan agama yang berbeda. Keempat, mendukung penelitian akademik. Metodologi studi Islam juga berkontribusi pada pengembangan penelitian akademik dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan pendekatan yang sistematis, penelitian ini dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan. Baik, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya adalah metodologi studi Islam merupakan alat penting dalam memahami dan menganalisis ajaran dan praktik Islam. Dengan berbagai pendekatan yang ada, metodologi ini memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang Islam serta perannya di dalam masyarakat. Kegunaan metodologi ini tidak hanya terbatas pada pemahaman ajaran Islam, tetapi juga dalam menangani isu-isu kontemporer, mengembangkan dialog antar budaya, dan mendukung penelitian akademik. Oleh karena itu, metodologi studi Islam sangat relevan dan penting di era sekarang. Sekian penjelasan dari saya tentang metodologi studi Islam. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga come out, that 3 old thoughts on the block. Bitches on my line,